Om Swastiastu, apa kabar anak-anak? Kembali lagi dengan Pak Guru. Dalam hal ini kita akan belajar tentang materi catur paramita. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita mengucapkan doa Om Awiginamastu Namo Sidam, semoga tiada halangan dan selalu berhasil. Dan jangan lupa untuk selalu ingat melaksanakan sembahyang Tri Sandia ya. Di rumah kita punya keluarga, ayah, ibu, dan anak yang kemudian disebut sebagai keluarga inti atau bate. Semua anggota keluarga wajib menghormati, bertegur sapa, dan saling menolong. Tidak boleh berkata kasar kepada saudara, dan semua wajib menghormati ayah dan ibu. Kalau semua sudah dilaksanakan, keluarga akan menjadi harmonis. Maka agama Hindu mengajarkan tentang catur paramita. Pengertian catur paramita. Catur paramita terdiri dari kata catur artinya 4 dan paramita artinya perbuatan berbudi luhur. Jadi catur paramita adalah 4 perbuatan berbudi luhur yang patut dijadikan landasan bersusila. Catur paramita jika dilaksanakan maka kehidupan menjadi lebih baik dan banyak mempunyai teman. Semua orang akan menyayangi. Bila tidak dilaksanakan, hidup akan menjadi susah dan dijauhi teman. Orang tua dan guru juga tidak sayang. Oleh karena itu, catur paramita wajib dilaksanakan dengan tulus. Bagian-bagian catur paramita. Pertama, Maitri. Artinya berteman atau bersahabat dengan tulus kepada sesama dan alam semesta. Kedua, Karuna. Artinya cinta kasih atau belas kasihan terhadap orang yang menderita. Sebagai manusia yang berasal dari sumber yang sama yaitu Brahman, maka manusia harus hidup saling mengasihi. Ketiga, Mudita, yaitu bersimpati atau turut merasakan kebahagiaan maupun kesusahan orang lain. Keempat, Upeksa, artinya toleransi, selalu berempati dengan keadaan orang lain dan rasa setia kawan. Manfaat catur paramita. Ngatino dari Jawa dan beragama Hindu. Ayah ibunya juga beragama Hindu. Ngatino anak yang ramah dan murah senyum. Ketika teman juara kelas, Ngatino sangat gembira. Ngatino tidak iri hati. Ia menyapa dengan ramah. Ngatino sudah melaksanakan catur paramita. Saudara dan teman sayang padanya. Sang Hyang Widiwasa mengasihi Ngatino sehingga hidupnya sehat dan sejahtera. Anak-anak wajib melaksanakan catur paramita karena menguntungkan diri sendiri. Cerita manfaat catur paramita. Ada kucing bernama si Manis. Ia sangat lucu dan penurut. Setiap hari diberi makan ikan dan minum susu. Teman si Manis seekor tikus, namanya si Korup. Ia suka mencuri, membuang kotoran sembarangan, dan mengandung penyakit. Suatu pagi, bertanyalah si Manis kepada si Korup. Hai Korup,
Tadi malam kamu dari mana saja? Tanya si manis. Aku mencuri padi Pak Tani, jawab si korup ketus. Mulai besok kamu tidak boleh mencuri padi Pak Tani. Si manis memberi nasihat. Diberi nasihat, si korup marah. Dia mengumpat si manis. Lalu ia pergi ke lumbung Pak Tani untuk mencuri padi. Suatu malam, Pak Tani memasang perangkap. Si korup terkena perangkap. Ia menangis dan menyesali perbuatannya. Tapi sudah terlambat. Akhirnya ia mati kena jebakan. Itulah akibat dari suka mencuri. Tidak mendengar nasihat teman baik. Catur paramita tidak dilaksanakan. Kalau sudah mencuri, hidup akan susah. Contohlah si manis yang disayang banyak orang. Contoh-contoh perbuatan catur paramita. Pertama, maitri. Contohnya hidup rukun, saling membantu, saling mengasihi, tidak bermusuhan. Kedua, karuna. Contohnya saling menolong, bersedia berkorban untuk orang lain yang terkena musibah, ikut merasakan kesedihan orang lain. Ketiga, mudita, contohnya simpati kepada orang lain, hidup tenang, dan membantu orang yang susah. Empat, upeksa, contohnya selalu waspada terhadap situasi yang dihadapi, toleransi, bijaksana, dan tidak mencampuri urusan orang lain. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan kepada anak-anak. Semoga anak-anak bisa menerima penyampaian dari Pak Guru tadi dan bisa memahami ya, dan mengaktualisasikan, mempraktekkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, matur suksmo, matur suwun, dan ingat tetap jaga protokol kesehatan agar kita terbebas dari COVID-19. Saya akhiri, Om Santi 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 Om, sampai jumpa.